menghargai perbedaan mazhab. Nah ini belum ada dalam buku agama kita itu menghargai itu secara total, belum ada. Jadi narasi-narasinya itu masih tunggal. Sehingga misalnya kalau di sekolah negeri ini penting ini, kalau di swasta sih tidak ada masalah. Mestinya ada buku-buku agama yang isinya adalah praktek-praktek keagamaan dari berbagai sisi organisasi. Itu mestinya seperti itu. Misalnya versi NU kayak apa, versi Muhammadiyah kayak apa, versi Rifaiyah kayak apa. Nah, sehingga memang itu akan menjadikan bahwa narasi keagamaan itu bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan mazhab yang bisa diakomodir secara bersama-sama. Memang kalau kita berbicara tentang kemazhaban sangat banyak sekali ya, dan itu nanti dalam konteks diskusinya jauh lebih tajam ya, dan itu bisa panjang ya. Oleh karena itu memang para pengembang kurikulum sering abai terhadap itu dan kadang-kadang tidak diperhatikan. Yang ketiga adalah agar menggunakan ilustrasi, gambar dan studi kasus ya. Kasus-kasus tertentu ya itu dibuatkan gambar-gambar tertentu. Misalnya tradisi Jogja, kemudian budaya ada di Makassar, itu memang berbeda-beda. Dan disinilah letaknya bahwa budaya lokal itu memang menjadi warna keberagaman, sehingga praktek keberagaman itu tidak tunggal, tetapi majemuk. Ya. Di situ mewujudkan bagaimana kita mendorong terjadinya proses-proses keberagaman yang bermacam-macam. Nah, kemudian yang keempat yang perlu dilakukan adalah mendorong pendekatan dialogis. Nah, diskusi tentang dialogis di kelas, guru agama sering kewalahan, ya, harus diakui. Guru agama itu sering kewalahan kalau ada dialog-dialog. Karena apa? Guru agama tidak atau belum memiliki jiwa multikulturalisme. Misalnya orang seperti Anda ini kan guru-guru kan, SMP. Anda harus tahu bagaimana mekanisme sholat di Muhammadiyah, harus tahu dan dihafalkan. Inilah doa iftitah menurut Muhammadiyah. Inilah doa iftitah menurut NU. Inilah doa iftitah menurut Rifaiyah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dialog itu akan terbangun dengan baik. Guru bukan sekedar referensi ilmu, tetapi juga referensi moral ya. Jadi ada moralitas dari guru, dia paham seluruh aspek mazhab sehingga murid itu merasakan terayomi. Bu Nur itu meskipun NU tapi melindungi Muhammadiyah. Si A meskipun Muhammadiyah melindungi NU. Sehingga tidak ada pemaksaan. Dan ini memang menjadi salah satu kasus yang menarik bila mampu dikembangkan. Karena belum semua guru agama itu memiliki jiwa multikulturalisme. Makanya mata kuliah ini berikan kepada Anda, itu adalah Anda supaya melindungi semuanya. Melindungi semuanya, dan semuanya itu mendapatkan porsi, semuanya itu mendapatkan hak, sehingga fungsi dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Orang Jawa kan menyebut menungsake wong. Jadi nguangke wong ya, nguangke wong. Jadi kita mendudukkan bahwa manusia sebagai unsur yang harus diangkat nilai-nilai kemanusiaannya di dalam dunia. Saya kira itu 4 poin penting yang perlu saya sampaikan di dalam perkuliahan ini. Dan silakan Anda baca. Saya tadi sudah share di grup. Ada 2 kasus ya. Kasus pertama antara Arab dan Cina. Kasus yang kedua adalah antara NU dan Muhammadiyah. Jadi memang kasus ini berangkat dari judulnya beliau ini memang. Nah silahkan, itu Anda pelajari, Anda baca. Untuk yang kasus Arab Cina, itu bagi NIM ganjil. Yang NIM ganjil, silakan kumpul di situ. Kemudian yang NU Muhammadiyah, bagi yang NIM-nya genap. Monggo silakan. Genap dengan genap, ganjil dengan ganjil ya. Silakan Anda diskusikan.
Ya, iya. Ya, saya nimnya genap apa ganjil? Ibu yo ora ngerti ya. Genap. Ya pasti NIM ganjil dan genap.